Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Faris Aulia. Nah, akhirnya nih ada yang berani nongolin tampangnya nih. Karena pertanyaannya kayaknya lumayan bener ya. Assalamualaikum, tolong tanyakan pada Al-Habib Hussein Ja'far. Saya ingin bertanya, Habib, apakah apabila ada seorang ahli maksiat meninggal lalu dikubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur? Tapi kalau ahli maksiat ini matinya kecemplung laut dan jasadnya tidak ditemukan sehingga dia tidak dikubur, apakah dia akan mendapatkan siksa laut? Mungkin dimakan ikan pesut Anda ya. Tapi ini menarik ya. Maksudnya ada orang yang menganggap kalau siksa kubur kan karena dikubur. Iya. Jadi kalau di laut Siksa laut. gitu. Itu gimana tuh? Jadi gini, pertama ya. Kita ini sering cuma belajar siksa kubur, padahal ada juga nikmat kubur. Oh, iya. Jadi kenapa kita itu selalu fokus pada yang jelek-jelek? Siksaan. Jadi kabar gitu, gembira dari Islam ini seharusnya lebih dikampanyekan. Nikmat kubur. Sehingga orang itu melakukan kebaikan itu dengan senang hati, bukan karena takut. Bukan karena takut, kualat takut ini ya. Iya. Okay. Kemudian terkait pertanyaan Anda, gini, nanti itu setelah kita mati, kita itu masuk ke alam lain yang kemudian disebut sebagai alam barzah. Alam barzah. Nah, di alam barzah itu yang kemudian ada yang namanya siksa kubur. Oh. Nah, itu ulama kemudian mengatakan siksa kubur itu terkait dengan ruh. Kalau ruhnya kan mau mati di laut, kecemplung, mau di udara, mau di mana aja, ruhnya tetap. Jadi nggak ada masalah, tetap kena siksa kubur. Tapi juga jasadnya juga disiksa nanti. Nah, kalau kecemplung atau dibakar sehingga jadi abu gimana? Allah menciptakan alam semesta ini bisa. Menciptakan Anda dulu dari tidak ada loh. Menjadi ada, apalagi dari abu dirangkai lagi. Bisa. Itu bisa. Oh, jadi jangan Anda mentang-mentang. Jadi jangan bayangkan kemudian Anda akhirnya, karena saya ahli maksiat, saya cari matinya tenggelam aja. Atau agar gak kena siksa kubur. Dibakar aja. Dibakar aja. Coki niatnya begitu, Coki. Dibakar. Dia bilang, gua kalau mati dibakar kan, biar gak kena siksa kubur. Dia belum tahu kalau nanti dikumpulin lagi, Anda akan menjadi Coki lagi. Masih bisa nggak nada-nada Anda? Di alam barzah, Coki. Masih bisa nggak Anda saat dipecut malaikat? Bisa nggak? Masih bisa tidak kamu, Coki? Iya, jadi nanti di neraka pun begitu. Ada orang yang disiksa, kemudian sampai dia habis, dihidupkan kembali, disiksa lagi. Jadi cuma saya ini kurang happy gitu ngomongin siksa-siksa. Iya. Jadi mending kita ngomongin yang nikmat-nikmat saja. Oh, yang nanti di sana nikmat orang senang. mendapatkan kebaikan. Okay. Dan juga nanti itu di hadis Nabi dikatakan orang yang salah satu hadis Nabi itu mengatakan salah satu orang yang terdengar siksa kuburnya kepada Nabi itu adalah orang yang adu domba. Suka mengadu domba. Sampai kedengeran di Nabi. Iya. Jadi Anda yang main Among Us di dunia nyata, ada orang main Among Us di dunia nyata. Jadi mengadu domba. Di dunia nyata. Jauh masa siksa kubur gara-gara main Among Us gitu, maksudnya bukan permainannya ya. Di dunia nyata ngadu domba itu kan khas orang Indonesia itu. Minggu lalu Anda tanya game Among Us, padahal itu adalah kenyataan kita di dunia nyata. Dan ingat katanya siksa kuburnya sampai kedengeran ya. Iya. Dan memang orang itu digambarkan dalam hadis Nabi di kuburan orang yang dikubur itu seperti orang tenggelam. Yang dia berharap pegangan-pegangan agar dia tidak tenggelam. Nah, pegangan-pegangan itu adalah dengan doa-doa dari kita. Jadi yang menyelamatkan adalah doa dari anak yang soleh, dari orang-orang yang dia kenal, kemudian ilmu dia yang bermanfaat dan amal jariah dia. Itu yang bermanfaat. Jadi agar Anda tidak tenggelam di kuburan nanti. Beramal lah ya. Beramal. Anda jangan mengadu domba. Ya. Jadi buat teman-teman yang main Among Us, ya kan, itu tolong itu hanya di game aja ya. Karena